Optimis atau pesimis? Optimis. Nggak usah lihat kecil besarnya, nggak usah lihat banyak sedikitnya, tapi lihat apakah kita sedang memperjuangkan betul-betul Allah Subhanahu wa taala, betul-betul karena Rasulullah. Kalau yang diperjuangkan adalah karena Allah dan Rasulnya, pasti akan menang. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Nah, itu yang dicontohin imam besar kita. Imam besar kita nggak lihat mau banyak mau dikit, mau besar mau kecil, mau lawannya gede ke, mau lawannya kecil ke, nggak ada urusan. Kalau yang diperjuangkan itu Allah, yang diperjuangkan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, udah tutup mata, udah nggak ngandelin kekuatan sendiri, tapi yang diandalkan adalah Allah dan Rasulnya. قال المصنف أبي عبد الله محمد بن سعيد البصيري وشراح البردة المديح شيخ الإسلام إمام البيجوري وشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق الحفيد العجيسي التلمساني المالكي وكل شراحها نفعنا الله بعلومهم وبعلوم مشايخنا في دارين آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. Dalam bait yang sudah beberapa pekan ini kita bahas, kemarin kita mengutip satu catatan lafzah awil isyarah. Kalau Imam Tilmisani mengelompokkan ini dalam bab al-isyarat. Beliau ingin mengambil satu makna yang tersirat di balik yang tersurat. Jadi dalam al-isyarat, kitab Idharus Sidqul Mawaddah fi Syarh al-Burda, Ibni Marzuq al-Hafid At-Tilmisani al-Maliki membuat abwab. Jadi beliau kumpulkan bait di luar fasal, bait-bait yang punya tematik sama beliau kumpulkan, kemudian mulai masuk dalam pembahasan tentang maknanya, i'rabnya, kemudian sisi sastranya, sampai yang terakhir beliau kelompokkan dengan satu pengelompokan lewat al-isyarat. Jadi isyarah-isyarah apa yang bisa ditarik, itu tadi makna yang tersirat di balik yang tersurat. Yang tersuratnya tadi itu wabata iwanu kisra wa huwa munsadi'un ka syamli ashabi kisra ghairu multaimi. Nah, dari yang tersurat itu apa yang bisa digali dari yang tersirat? Nah, kemarin sempat kita sebutkan bahwa ini isyarat bahwasanya ketika tentara-tentara Allah, ketika para wali-wali Allah Subhanahu wa taala telah datang, telah muncul, maka tasyattata syamlul kafirin, maka akan terporak-porandalah pasukan orang-orang kafir, porak-porandalah musuh-musuh Islam. Intinya apa? Datangkan dulu para wali-walinya Allah, munculkan dulu para tentara-tentaranya Allah. Pasti kalau mereka sudah muncul, tasyattata syamlul kafirin, pasti akan porak-poranda kekuatan musuh-musuh Islam, wan hasama a'da'uh, pasti akan kalah lawan-lawannya. Nah, itu hikmah pertama yang tersirat, yang beliau ingatkan bahwasanya bagaimana kemarin kita ingatkan dalam bait ini, malam lahirnya Nabi saja itu sudah mampu menghancurkan istana megahnya kerajaan Imperium Persia. Kemudian episode berlanjut sampai luluh lantaknya kerajaan Imperium Persia tanpa menyisakan kekuatan sedikit pun.
Itu tanda bahwasanya kekuatan Allah, kekuatan Rasulnya tidak ada tandingannya. Kekuatan Allah dan Rasulnya mampu menghancurkan kekuatan musuh-musuhnya sebesar apapun. Alhamdulillah. Berarti kalau dengan pemahaman seperti itu, harusnya umat Islam itu optimis atau pesimis? Emang apaan bedanya? Optimis itu satu semangat, perasaan positif, yakin umat Islam pasti menang, itu namanya optimis. Lawannya optimis, pesimis. Umat Islam lemah, pasti kalah. Umat Islam si kecil, pasti akan dikerdilkan. Berarti kalau tadi hikmah yang tersirat yang digali oleh Imam Marzuki di dalam bait wa bata iwanu kisra wa huwa munsadi'un ka syamli ashabi kisra ghaira multaimi, menandakan bahwasanya kalau kekuatan Allah pasti menang, kekuatan Rasulullah pasti berjaya, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti kalah, pasti hancur. Kira-kira umat Islam harusnya optimis atau pesimis? Optimis atau pesimis? Optimis. Nggak usah lihat kecil besarnya, nggak usah lihat banyak sedikitnya, tapi lihat apakah kita sedang memperjuangkan betul-betul Allah Subhanahu wa taala, betul-betul karena Rasulullah. Kalau yang diperjuangkan adalah karena Allah dan Rasulnya, pasti akan menang. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Nah, itu yang dicontohin imam besar kita. Imam besar kita nggak lihat mau banyak mau dikit, mau besar mau kecil, mau lawannya gede ke, mau lawannya kecil ke, nggak ada urusan. Kalau yang diperjuangkan itu Allah, yang diperjuangkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah tutup mata, udah nggak ngandelin kekuatan sendiri, tapi yang diandalkan adalah Allah dan Rasulnya. Makanya kemarin imam mengingatkan kepada kita bagaimana musuh yang sedang ingin menggolkan pemimpin kafir di Jakarta yang didukung semua elemen negara itu mampu ditumbangkan oleh persatuan umat Islam. Padahal kalau mau hitungan matematik politik lemah, mau hitung-hitungan perbendaharaan dana kecil. Tetapi bukan itu yang menjadi landasan, bukan itu motivasinya, bukan itu dorongannya. Karena Al-Quran mengatakan bahwasanya tidak boleh memberikan jalan sekecil apapun untuk pemimpin kafir menguasai umat Islam. Itu jadi pegangan imam besar kita dan para ulama, dan akhirnya Allah berikan kemenangan. Alhamdulillah. Artinya ini perasaan, ini makna betul-betul harus dipupuk, betul-betul harus dirawat. Kenapa perlu dirawat? Karena memang perasaan ini yang terus akan dirusak. Umat Islam dibikin gak percaya diri, umat Islam dibikin takut sama agamanya sendiri. Makanya sekarang yang menjadi sebab KMS itu dibangun, didirikan adalah karena ada penyakit Islamfobia. Islamfobia itu menakut-nakuti tentang Islam. Yang dulu itu ditularkan hanya orang-orang non muslim biar pada nggak masuk Islam. Nah, itu penyakit sekarang merambah juga ke tubuh umat Islam sendiri, terutama kalangan Islam yang abangan, yang agamanya cuma dengar khutbah setiap hari Jumat. Udah datangnya Jumat telat, tidur lagi. Ngajinya di situ doang tuh. Udah gitu datang udah mau deket iqomah. Banyak yang begitu? Banyak yang begitu? Jangan-jangan dulu mantan semua nih begini. Untung di MS dari jam 8 udah wajib duduk. Itu kalau dilihat catatan amalnya itu pahalanya segede onta tuh. Amin. Amin. Ya Rabbal. Makin lambat masuk ke Jumatnya, makin kecil pahalanya. Apalagi yang datangnya pas Allahu Akbar, itu segede semut, gedean semut dari pahala. Betul. Berarti kalau anak MS sudah berapa ontak tuh kalau setahun? Banyak gak? Banyak. Cuman belum kelihatan. Soalnya pahala nggak kayak duit, ada warnanya, betul?
Betul? Coba pahala ada warnanya. Kira-kira orang berebut nggak? Berebut nggak? Berebut. Nggak ada yang tidur tuh, nggak ada tuh. Yang merem-merem ngiler buat pulau, nggak ada tuh. Tahu pahala dengerin sabar, tegar, dengerin pengajian Kiai Asep, dengerin pengajian Habib Kamil, dengerin nyatet. Kalau tahu sabarnya, nyatet ada pahala, denger ada pahala, mikir, ngafal ada pahala, nggak bakal mau ditinggalin. Betul? Betul? Mudah-mudahan santri MS santri yang berkah ilmunya, manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan santri MS semua jadi tentara-tentaranya Allah, jadi wali-walinya Allah yang akan memporak-porandakan musuh-musuh Islam, yang akan menghancurkan musuh-musuh agama, yang akan senantiasa jaga Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Makanya Ibn Marzuki ini mengutip beberapa ayat, kemarin sempat kita singgung, dan ayat ini sering dibawa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Itu dalam surat Muhammad ayat 7 sampai ayat 8. Kemudian beliau juga mengutip qul ja'al haq. Naam, ila qaulihi zahuqa. Surat Al-Isra ayat 81. Nah, yang saya ingin tekankan, kemudian beliau menyebut satu ayat lagi. Nah, ayat ini sangat eksplisit, artinya benar-benar terang-terangan begitu. Umat Islam itu memang betul-betul harus kebenaran itu diperjuangkan, bukan ditunggu datangnya kemenangan, bukan. Arti kemenangan itu tuh mesti dikondisikan untuk menjadi kemenangan. Kemenangan itu tuh mesti dipersiapkan, bukan cuma duduk berpangku tangan menunggu datangnya kemenangan kemudian kita mendapatkan hasilnya. Enggak. Ayat ini menekankan bagaimana umat Islam itu harus kemenangan diperjuangkan, kemenangan itu harus digarap, harus dikondisikan, bukan ditunggu. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, qala Allah taala bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun. Shadaqallahul azim. Kalau lihat konstruksi ayat ini, sebenarnya ayat ini memang fokusnya ingin menghantam logika berpikir kalangan Nasara yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Jadi konstruksi ayat sebelumnya ini berbicara tentang keyakinan akidahnya daripada kalangan An-Nasara yang mempercayai bahwasanya Tuhan itu memiliki anak. Nah, kemudian ayat ini menekankan untuk membatalkan pernyataan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 18-nya dalam surat Al-Anbiya mengatakan bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil. Sebenarnya kami melemparkan yang hak kebenaran kepada yang batil. Fayad maghuhu fa idza huwa zahiq. Karena sesuatu yang batil itu niscaya kepada yang batil, karena dilempar tersebut lalu yang batil itu, yang hak itu akan menghancurkan yang batil, maka seketika itu juga yang batil akan lenyap dan celakalah kamu karena kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas kepadanya. Jadi Allah kasih informasi bahwa yang diyakini oleh kalangan Nasara itu salah, maka kau harus lontarkan kebenaran, kau luruskan, kau sucikan Allah dengan apa-apa yang mereka sifati. Jadi konstruksi ayatnya seperti itu. Kalangan Nasara mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, seperti punya anak dan seterusnya. Allah ingatkan untuk bagaimana naqdhifu bil haqq 'alal batil, lontarkan kebenaran terhadap kebatilan. Berarti kira-kira kalau melontarkan, melempar, kira-kira lemparan datang sendiri atau dilempar? Datang sendiri atau dilempar?
Kira-kira bisa batu kita mau nyambit nih, misalkan ada anjing mau gigit kita, batu lempar sendiri, bisa nggak? Bisa nggak tuh batu loncat sendiri nyambit ke anjing? Bisa apa nggak? Bisa apa nggak? Mesti diapain? Ambil batunya, sambit anjingnya, betul? Betul? Kena masalah kena nggak kena urusan lain, yang penting nyambit dulu, betul? Paham nggak itu? Artinya apa? Allah kasih tahu, lempar itu kebenaran, lontarkan hujjah, batalkan kebatilan. Itu yang Allah perintahkan. Sekarang kita mau tanya, andai kata nih Nasrani, seluruh Nasoro atau enggak seluruh dunia, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak, apakah akan merendahkan kemuliaan Allah? Jawab yang keempat, andai kata seluruh dunia nih bersepakat mengatakan Allah punya anak, kira-kira ketinggian keagungan Allah bakal hina atau tidak? Hina atau tidak? Ada urusan. Allah tetap mulia kok, nggak akan pernah hina. Tapi sekalipun begitu, Allah nggak suruh kita diam, enggak. Padahal kemuliaan Allah sabit, kemuliaan Allah tetap, kemuliaan Allah nggak akan berubah. Allah tetap mulia dan Allah pun bisa mencucikan dirinya sendiri karena memang Allah suci. Tapi Allah minta untuk kita naqfifu bil haqq alal batil, lontarkan kebenaran, lawan kebatilan. Biar apa? Biar kita nih dapat jatah untuk bisa bela Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah sendiri yang suruh untuk kita jaga Allah, untuk kita bela Allah, jaga kemurniannya, bela ajarannya. Berarti yang minta bela Allah itu Allah sendiri atau manusia? Yang minta kita untuk membela Allah, untuk menjaga yang hak, melawan kebatilan, kira-kira itu perintah Allah atau perintah kiai? Perintah Allah atau perintah Habib? Perintah Allah atau perintah ulama? Perintah Allah. Allah yang perintahkan, saudara. Makanya Al-Imamul Alusi ketika menerjemahkan ayat ini atau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini sya'nuna an nughallibal haqq alladhi min jumlatihil jiddu 'alal batil alladhi min jumlatihi al-lahwi. Salah satu poin penting dari ayat ini yang ingin Allah sampaikan kepada kita, bagaimana kita nughallibal haqq, mendominasi kebenaran, menjadikan kebenaran itu sebuah mayoritas, menjadikan kebenaran itu tersebar di mana-mana. Min jumlatihi, yang mana daripada lawan kebatilan ini al-jiddu 'alal batil, mereka tuh sungguh-sungguh dalam kebatilan. Mereka ini pasti kalah, mereka ini dalam kesalahan, mereka dalam kebatilan, mereka sedang melawan Allah. Wa ma'adzalik bil jidd, mereka sungguh-sungguh. Kok kita yang benar, yang hak, yang pasti menang, yang punya dorongan potensi kekuatan dari Allah, terus kok kita nggak sungguh-sungguh? Kira-kira aneh nggak kalau begitu? Ada kelompok yang pasti kalah dalam kebatilan tapi bersungguh-sungguh. Ada kelompok yang pasti menang dalam kebenaran, nggak sungguh-sungguh. Kira-kira aneh atau tidak? Aneh atau tidak? Ini yang dalam kebatilan berani, nggak takut, padahal dalam kebatilan pasti kalah. Ini yang dalam kebenaran pasti benar, menang, takut. Aneh atau tidak? Aneh atau tidak? Harusnya yang berani yang benar apa yang salah? Harusnya yang sungguh-sungguh, yang hak apa yang batil? Yang hak, yang berani, yang benar. Kalau kita salah, boleh kita menjadi pengecut. Harus untuk kita mengakui, ya saya salah, saya batil, sampaikan. Lu jangan giliran batil, salah, membela diri untuk merasa benar, itu salah. Lu sekarang giliran udah benar terus ciut kayak kerupuk disiram air. Kira-kira kerupuk disiram air enak nggak dimakannya? Jadi apa? Jadi seblak. Bener bener. Tahu seblak nggak? Ah, muka ente nggak tahu nih. Tahu seblak nggak? Oh, kalau makanan tahu. Makanan nggak pernah nggak tahu, Beb.
Artinya Allah kasih ingat kita, kalau kita dalam kebenaran jangan takut, jangan lemah, jangan mundur, jangan kendor. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Bahkan kemudian Al-Imam Al-Alusi kemudian meruntutkan beberapa penafsiran ulama lain. Ada yang mengatakan bisa juga ini menjadi tamthilu li ghalabatil haqq 'alal batil hatta yudhibahu bi rami jirmin sulbin ala ra'si dimaghihi rakhwan liyashukkahu wa fihi ima'un ila 'uluwil haqq wa tasaffulil batil wa anna janibal awwal baqin wa tsani fanin. Beliau mengatakan ini adalah satu permisalan bahwasanya kebenaran itu pasti akan mendominasi, dan kebatilan tadi yang akan dilempar dari ujung kepala yang terlihat dia kokoh, maka dia pada faktanya kebatilan itu sesuatu yang rapuh. Kebatilan itu yang terlihat kuat kokoh, pada faktanya kebatilan itu rapuh. Yang kokoh itu hak, yang rapuh itu berarti saya mau tanya, hak kebenaran kokoh atau rapuh? Jawab yang kompak. Al-haqqu kebenaran kokoh atau rapuh? Kebatilan kokoh atau rapuh? Kokoh atau rapuh? Hak itu kokoh, batil itu rapuh. Makanya yang kokoh jangan takut, yang kokoh jangan pengecut, yang kokoh wajib untuk berani, percaya diri, dan memperjuangkan hak sebagaimana diperjuangkannya oleh baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya maupun para ulamanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan bait yang baru. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.